Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mami Arsa. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Ini aku mau berbagi aktivitas aku di pagi hari tadi ya teman-teman. Di hari Jumat pagi, ini aku habis pulang dari pasar. Rencananya tuh aku tadi cuma mau beli buah-buahan aja, kayak pisang, terus buah-buahan yang lainnya aja gitu ya teman. Buah-buahan lainnya gitu. Cuman karena tadi aku ngelihat ada juga kacang tanah, terus juga daun kelor. Terus aku juga inget kalau stok bawang merah aku ya, bawang merah utuh aku tuh di rumah nggak ada, jadi ya udah deh akhirnya aku beli bawang merah juga dan lain sebagainya teman-teman. Nanti kita spill sedikit-sedikit ya. Dan ini sebelum aku cuci sayur, cuci buah dan lain sebagainya, ini aku mau refill garam dulu ya teman-teman. Kebetulan garam aku ini habis. Nanti juga aku bakalan refill minyak karena memang minyak aku juga di dalam botol itu udah habis ya teman-teman. Aku itu jarang banget ya teman-teman, bisa dibilang super jarang untuk belanja stok bulanan ataupun food preparation kayak gitu. Aku tuh jarang banget ya teman-teman, karena memang aku tuh sekarang kalau belanja itu online, jadi apa yang habis gitu aku baru belanja kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa belanja bulanan yang ke supermarket ataupun swalayan kayak gitu kayak bunda-bunda yang lainnya. Sebenarnya aku tuh kangen gitu ya untuk belanja bulanan kayak gitu, cuman karena aku tuh lagi-lagi punya anak kecil dan kadang nggak punya waktu untuk pergi gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, selagi aku bisa beli online dan diantar langsung gitu, ya udah akhirnya aku memilih untuk belanja online kayak gitu ya teman-teman. Dari sayuran, dari buah-buahan, terus kebutuhan pokok, susu, pampers dan lain sebagainya, aku itu selalu belanja online ya teman-teman. Alhamdulillah aku itu punya toko, maksudnya punya toko langganan kayak gitu yang memang bisa dipercaya gitu kualitasnya gitu dan harganya juga gitu. Jadi aku udahlah belanja online aja kayak gitu. Tapi sesekali kadang aku juga belanja ke pasar ataupun ke supermarket kayak gitu yang di deket-deket rumah gitu. Yang di deket-deket rumah aja gitu ya teman-teman. Nah, ini dia kacang yang aku beli tadi ya teman-teman. Ini tuh sekilo ya teman-teman, harganya harganya 15.000, dan sawo tadi itu sekilo 12.000. Terus aku juga tadi beli duku setengah kilo itu 15.000. Lagi mahal ya teman-teman. Ini juga pisang harganya 25.000. Emang di Surabaya tuh terkenal mahal-mahal ya teman-teman. Oh ya, ini juga aku tadi beli kelor. Oh ya, tadi aku udah sebut ya teman-teman. Aku tadi beli kelor. Ini satu ikatnya tuh 2.000. Kalau misalnya kita beli 3 ikat itu 5.000. Cuman menurut aku kalau 3 itu kebanyakan banget. Jadi ya udahlah, aku beli satu ikat aja. Tuh satu ikat juga udah banyak ya teman-teman. Dan ini tadi mamang-mamang itu nggak ada kembalian. Jadi ya udah akhirnya dikasih daun bawang dan daun seledri. Di video kali ini aku nggak ada video masak-masak ya teman-teman. Ini aku cuma video lap-lap dapur tipis-tipis kayak gini, sama cuci piring. Terus aku juga cuci buah dan sayur. Karena kalau misalnya aku upload juga video masak-masaknya tuh durasinya kepanjangan banget gitu. Kalau misalnya aku cut terlalu banyak itu kayak sayang banget kan ya teman-teman. Lebih baik aku jadiin 2 bagian gitu aja. Nah, ini daun kelornya ya teman-teman. Sebenarnya aku itu pernah makan daun kelor, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh jadi nggak suka daun kelor. Dan setelah bertahun-tahun ini jadi suka lagi, makanya aku beli daun kelor. Bukan suka ya tepatnya ya teman-teman, tapi kayak kepengen makan daun kelor gitu, karena di platform yang lain tuh teman-teman aku tuh pada masak daun kelor, sayur bening kelor gitu, kayaknya seger aja gitu. Dan aku juga baru tahu juga kalau misalnya daun kelor ini bener-bener bagus ya teman-teman buat kesehatan. Jadi aku tuh mau memaksakan diri aku untuk suka daun kelor. Sekalian aku juga mau ngajarin anak aku untuk makan daun kelor. Semoga dia bisa dan suka gitu ya teman-teman. Dan ini juga tadi aku sempat telepon keluarga aku, ibu aku ya di Lombok ya teman-teman, untuk tanya gimana sih cara petiknya gitu kan. Setahu aku tuh kan kalau petik-petik itu ya asal petik aja gitu kan, kayak daun katuk pada umumnya gitu. Cuman katanya ibu aku tuh kalau misalnya masak daun kelor itu lebih baik dipetikin satu-satu gitu ujung-ujungnya, jangan sampai ranting-rantingnya ikut kemasak gitu. Kalau bisa kayak gitu, karena katanya sama aja bohong kalau misalnya ranting-rantingnya juga kemasak gitu. Jadi kayak nggak sehat lagi gitu katanya. Jadi ya udah deh akhirnya aku petik satu-satu gitu daun kelornya.
Dan ini aku lanjut ya teman-teman cuci piring, karena tadi pas ke pasar itu aku tuh nggak sempat beberes, aku nggak sempat cuci piring karena tadinya cuman mau beli buah-buahan aja. Nggak taunya aku sama suami aku sama anak aku tuh melancong ke mana-mana sampai di rumah itu jam 8-an gitu. Jadi ini udah capek banget gitu kan, karena meskipun kita di dalam mobil juga kadang kan capek ya teman-teman. Jadi ya udah akhirnya aku ini cuci piring dulu, beberes dulu dan baru masak. Itu selesainya tuh sampai sebelum suami aku tuh berangkat Jumatan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, jalan-jalan gitu kan, belanja sambil jalan-jalan kayak gitu, karena suami aku juga libur dari kemarin sampai hari Minggu ini tuh libur ya teman-teman. Jadi alhamdulillah gitu ada yang bantu aku untuk jaga anak aku. Tapi kalau misalnya suami aku libur juga sih sebenarnya teman-teman, bukannya nggak ngebantu ya teman, tapi bukannya nggak ngebantu ya teman-teman, tapi itu apa sih ya, anak aku tuh juga kadang malah makin rewel gitu kalau ada suami aku gitu. Jadi malahan justru aku tuh susah gitu kalau misalnya buat ngevlog ataupun dubbing kayak gini, justru malahan ujung-ujungnya tuh malam. Tapi kalau suami aku kerja, aku malahan bisa gitu dubbing siang-siang atau sore-sore kayak gitu. Anak aku tuh justru kalau ada suami aku tuh kayak susah gitu ya teman-teman ke kontrol gitu, karena aku sama suami aku tuh kadang suka suka bertentangan gitu. Suami aku tuh terlalu manjain banget gitu ya, kalau aku tuh agak sedikit tegas gitu. Jadi kalau aku bilang enggak, kalau aku bilang tidur siang, kalau suami aku tuh enggak. Kalau anaknya nggak mau tidur siang, diajak main ya main aja gitu ya teman-teman. Jadi kadang kalau ada suami aku tuh aku malah justru dari pagi ke malam itu nonstop teman-teman, karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau anak aku rewel terus manggilin aku, suami aku tuh juga manggilin aku gitu, ini loh anaknya mau ditemenin, ini anaknya mau ditemenin tidur dan lain sebagainya gitu. Padahal aku tuh pengennya anak aku itu nggak bisa, kalau dia tidur itu harus dua-duanya yang nemenin gitu, harus salah satu gitu. Tapi kalau ada suami aku tuh kadang kita suka bertentangan gitu. Teman-teman ada yang kayak gitu nggak sih, kalau misalnya lagi bukan cara didik anak gitu, buat ngatur kebiasaan anak itu kadang susah gitu nggak sih, buat kompak yang masalah sepele kayak gitu. Karena kan kalau apa-apa berdua, mandi harus temenin emak bapaknya, tidur harus temenin emak bapaknya, itu menurut aku itu ya teman, ini menurut aku itu kayak kurang bagus gitu loh teman-teman. Karena apa, yang harusnya tadinya ada suami aku tuh bisa ngapa-ngapain itu cepet, ini jadi repot, malah makin parah gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau ngebiasain ini. Dan suami aku juga kan kerja ya teman-teman, jadi kalau misalnya dia kerja, masa dia mau ditidurin sama emak bapaknya, kan susah kan. Jadi gitu loh teman, jadi aku kadang suka tengkar sama suami aku tuh gara-gara hal sepele kayak gitu. Oke lah teman-teman, itu sedikit curhatan aku ya teman-teman, masalah aku dan suami aku dalam mengatur kebiasaan anak gitu ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga ada yang sama gitu kan kayak aku. Ini lanjut aku langsung cuci apanya itu teman-teman, ada daun bawang sama daun seledri ya teman-teman, yang dikasih tadi sama mamang-mamang, sisa uang kembalian aku. Oh iya, aku juga nggak lupa nih mau ucapin terima kasih banyak ke teman-teman semuanya yang sudah komen, yang sudah nonton, sudah like, maupun baru subscribe di channel aku. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Aku minta maaf juga kalau misalnya di dalam video aku tuh banyak sekali tutur kata aku yang nyinggung perasaan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini adalah kegiatan terakhir aku di video ini, cuci-cuci sayur ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sehat, dilancarkan semua urusannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Sehat semuanya ya.